Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihalati. Fal man'u mongko utawi nyegah min dzalika saking mengkono-mengkono min syaddir rihali di atasnya min syaddir rihali ketemu iku fi ghayatil ihalati ing dalem katoge kalau makna Jawanya ing dalem katoge ligeraken atau dalem katoge kepepet. Halah itu keadaan darurat. Fa idza jawaza mongko lamun menangaken sapa man zalika ing mengkono ziarah faqoburul auliyai mongko utawi kuburane piro-piro wali wal ulama'i lan kuburane ulama wong-wong alim wassulaha'i lan kuburane wong-wong soleh fi maknaha ing dalem maknane uburul auliya wal ulama wassulaha akhirih. Fala yab'udu mongko ora aduh ayakuna nyento ana apa dzalika mengkono ziarah min aghradir rihlati saking piro-piro sejane lelungan atau budalan atau lelungan kepergian. Kama anna ziyaratal ulama'i kama kaya perkara anna ziyaratal ulama'i sak temene ziarah pira-pira wong alim
fil hayati ing dalem waktu urip iku minal maqasidi saking pira-pira sejane seja tujuan. Wa inni lan sak temene ingsun iku ajabu gumun atau aneh iku ajabu gumun atau aneh sapa ingsun tuma ajabu nuli gumun atau nuli aneh beserta kaget namanya ajab ajib gitu. Tuma ajabu nuli gumun sapa ingsun kalau ada lafal yang sama diulang, maka lafal yang kedua ini maknanya lebih parah daripada yang awal. Aneh, kaget banget, nah itu maknanya. Ayafhama ingin to faham. Ayafhama ingin to faham sapa du aklin wong kang duweni akal. Mana akang nyegah sapa man ziyaratahu ing ziarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadal hadisi saking ikilah hadis ma'a fahmi jawazi syaddir rihali langsung sertane faham wenange apa syaddir rihali gimana sangune lelungan gitu ya, sangune perjalanan ilal madinati la madinatil munawwarati maring Madinah al Munawwarah itulah al Munawwarati kang den sinaraken bi anwarihi kelawan pira-pira nure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajlis sholati krono arahe nglakoni salat fi masjidihi ing dalem masjide Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihalati. Keterangan yang di atas ada pencegahan, ada sekelompok yang mencegah tidak memperbolehkan ziarah kepada Nabi. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihalati. Ulama mengatakan ya boleh saja dicegah kalau ada posisi yang darurat.
keadaan yang darurat, halah terpepet, boleh. Jadi perjalanan haji, perjalanan umroh, niat ziarah ke Rasulullah, kalau darurat, ada keadaan yang memaksa, itu bisa dicegah. Ya, orang haji, uangnya ngutang, umroh dapat hadiah, umrohnya dapat hadiah 25 juta, syukurannya 30 juta, kan bangkrut. Jadi memaksakan. Sekarang kan banyak orang-orang yang ziarah ke Rasulullah memaksakan diri. Padahal yang namanya haji itu adalah panggilan. Kalau belum berangkat ya berarti belum dipanggil. Memaksakan diri. Nyogok pakai uang. Memaksakan diri. Di samping kanan kiri rumahnya masih ada fakir miskin yang belum sejahtera. Jangan berangkat. Hutangnya masih banyak, jangan berangkat. Ada hajinya haji hutang. Haji hutang, pulang haji masih belum lunas di hajinya. Jangan juga, boleh. Kalau berangkatnya ngutang boleh nggak? Boleh. Boleh kamu minjem, asal mau berangkat lunas. Gak apa-apa. Ini belum lunas. Sampai pulang haji belum lunas. Ini tidak boleh. Banyak orang yang memaksakan seperti itu. Jadi ini bisa yang seperti ini dicegah, ini bisa. Atau harta yang dibuat untuk perjalanan, umrohnya, hajinya, harta yang haram. Pejabat jadi pejabat korupsi, syukuran umroh dia. Nah, haram. Enggak boleh. Haji itu panggilan. Ada haji itu beberapa panggilan. Yang pertama ada haji panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini alamat mabrur. Mabrur itu kalau menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, perbandingan mabrur itu adalah 1:16.000. Sulit mencapai mabrur 1:16.000 jamaah haji. Satu panggilan Nabi Ibrahim. Yang kedua, ulama mengatakan panggilan malaikat. Ya kalau harus ngomong ya malaikat Israel gitu. Ada yang berangkat haji sampai sana lupa napas tuh ada. Mati. Itu memang dipanggil sama Allah. Dipanggil sama Allah ke sana ya sudah ada yang nungguin malaikat Israel. Yang ketiga ada haji panggilan setan. Ongkosnya haram. Korupsi, menang arisan, berangkat haji. Boleh, ya boleh sih arisan. Cuman ya ada dua versi nih arisan ya. Dengerin. Ada arisan yang pakai nomor. Ya. Bulan depan nomor 1 siapa? Minggu depannya 2 siapa? Ada ya begitu ya? Itu boleh. Tapi kalau yang dikocok, jangan. Kenapa itu? Seperti apa? Ulama mengkiaskan ini sama seperti judi. Seperti judi. Iya. Orang judi itu semua orang yang ikut judi
itu semuanya bergetar hatinya ingin mendapatkan. Kalau arisannya dikocok, semua berharap ingin dapat. Nah, saya nih, mirip judi. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Apapun dalilnya, berani debat. Nggak boleh. Paham ya? Kalau arisan begitu, bagi kocokan. Dapat arisan kocokan, pergi haji. Wah, ini panggilan setan ini. Tuh. Itu panggilan-panggilan haji. Ada yang haji tomat. Berangkat tobat pulang kumat. Ada tuh. Namanya haji tomat tuh, ada tuh. Ya niatnya jalan-jalan. Berapa banyak orang yang tidak mengerti tentang syarat rukunnya haji. Kemudian asal berangkat saja. Coba. Haji-haji sekarang kebanyakan tidak mengerti ilmu haji tapi punya uang. Benar ya? Iya. Dia ngelakuin sholat setelah haji itu, sebelumnya nggak pernah sholat. Ada yang Pak Haji masih suka pakai celana kolor. Haji seperti ini. Jadi macam-macam orang yang haji itu. Kalau nggak ngerti ilmunya kan, al-amal bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Beramal tanpa didasari ilmu mardudatun. Tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Ayo, berapa itu? Berapa orang yang kayak gitu tuh? Ini nanti masalah lagi bagaimana gajinya artis-artis yang gimana itu? Ini masalah. Artinya santri itu sampai memikirkan segitunya loh. Sampai berhati-hatinya kita memikirkan ongkosnya halal tidak. Di luar sana enak aja berangkat aja nggak punya ilmu. Asal berangkat. Ya niatnya ya jalan-jalan di sana. Lihat aja. Pulang haji bagi-bagi hadiah deh. Nyampe sana ya ingat cucunya dibeliin ini. Ingat anaknya dikasih ini. Belanja. Tegal kupuk aja deket ada. Kita belanja di sana. Yang penting Pak pulang pakai peci putih, bawa teko kuning, ya kan? Haji-haji sekarang tuh begitu. Aneh. Jadi banyak orang seperti itu. Kalau kamu ingin berangkat, kira-kira rezekimu yang halal, yang murni halal. Halal. Kalau pengen mabrur, jadi susah. Al-Karim Indal Karim Ahmad Muhammad Yai Ustaz dulu pernah bilang, ciri-ciri orang, beliau ngomong, ciri-ciri orang kalau hajinya mabrur, setelah haji nggak lama mati. Ini haji masih lama hidup ya, nggak tahu tuh. Biasanya. Kemudian beliau haji terus pulang beberapa bulan mati. Nah, itu ciri-cirinya. Habis semua dosanya. Ini hati ya, halal. Nah, ada satu ulama mengatakan seperti ini doa biar cepat berangkat haji atau umroh. Barang siapa yang ingin cepat dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam berangkat haji, maka anjuran oleh ulama menganjurkan membaca sholawat Ibrahimiyah. Salat Ibrahim habis sholat 10 kali. Dah. Dan itu Ustaz pernah membuktikan.
pernah membuktikan. Ya orang tuanya Ustaz tuh dulu 12 tahun. Tak suruh baca itu. Jadi orang tua sendiri tak ijazahin. Tak ijazahin. Baca ya 10 kali habis. Yang tadinya 12, 5 tahun berangkat. Kan sakti kan. Maka karena sudah terbukti doa ini, maka aku ijazahkan. Boleh diamal. Yang baca. Yang gak kepengen haji ya gak usah baca. Usah baca. Wa idza jawwaza dzalika faqaburul awliya wal ulama wassulaha fi ma'na fala ya'budu ayyakuna dzalik. Apabila hanya memperbolehkan ziarahnya hanya kuburan para wali, para ulama, para sulaha, para orang-orang soleh, fi maknaha dalam makna hadis itu. Fala yab'udu, maka tidak jauh. Ayyakuna dzalik, itu nyambung. Kalau hadisnya dalilnya untuk ziarah para wali, para ulama, orang soleh, kemudian disandarkan dengan problem boleh atau tidaknya ziarah ke makam Rasulullah, fala ya'budu, maka tidak jauh. Nyambung itu. Nah ini permasalahannya adalah boleh tidak ziarah ke makam Rasulullah, yang dibahas dalilnya adalah masjid. Nggak nyambung. Jaka sembung naik taksi. Nggak nyambung, Besti. Nggak nyambung. Itulah mereka itu. Jadi jangan memaknai hadis Quran hanya dengan terjemah saja. Hanya dengan terjemahan. Bisa Quran, bisa terjemahan Al-Quran, dakwah. Jangan dulu. Kamu buka tafsirnya dulu Al-Quran. Lihat hadis. Jangan buru-buru kamu berdakwah pakai hadis. Itu hanya karena hafal dan hafal artinya. Dilihat dulu asbabul wurudnya. Sebab adanya hadis ini masalahnya tenaon ya, Mak. Ya. Apa ini masalahnya? Ada sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Rasulullah jawabnya, la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali. Jangan marah, dan jangan marah. Apa ini bisa dipakai untuk semua? Tidak. Dilihat dulu asal-usulnya. Loh, sahabat yang minta wasiat kepada Rasulullah, ini sahabat yang pemarah. Maka Rasulullah jangan marah. Tahu porsi Rasulullah itu. Jadi santri itu harus tahu siapa yang dihadapin. Harus tahu mukhotob, harus tahu lawan bicara. Harus tahu kapasitas keilmuan seseorang yang diajak diskusi. Kapasitas keilmuan yang diajak bicara. Itu harus tahu. Kalau kamu tausiah, sambutan, ceramah di depan orang-orang tua, ya kamu ceramah aja tentang surga neraka gitu. Mereka sudah ingat kuburan. Surga neraka paling senang beliau. Neraka itu begini, surga ini tuh. Oh, dengar. Kalau kamu ceramah di hadapan anak-anak kecil, ya kamu cerita dongeng, kemudian intisarinya begini loh. Ngaji sama orang tua kok didongengin, ya merem. Wah, enggak dongeng aja merem. Gitu.
kalau ngajinya dengan anak-anak muda, ya apa namanya? Nasihat. Boleh juga diselingi kisah-kisah yang mengandung nasihat. Jadi, gak segampang itu loh berdakwah itu. Gak seperti sekarang. Artis, bosan jadi artis, jadi mubalek. Pelawak, bosan jadi pelawak, jadi mubalek. Vokalis band, bosan jadi vokalis band. Corona macet, gak ada panggilan-panggilan ngeband, jadi mubalek. Artis, jadi mubalek. Jangan begitu. Kamu ingin berdakwah, gak usah mengganggu profesi orang lain. Kamu orang kaya, ya berdakwahlah dengan kekayaanmu. Kamu artis, semoga ada artis yang denger ini. Kamu artis, ya berdakwahlah dengan keartisanmu. Kamu ngeband, berdakwahlah dengan nyanyianmu. Gak usah ngerebut berkat ustad. Gak usah. Itu sudah jatah dari Allah, orang lain. Nggak usah ngikut-ngikut. Nah, itu kadang begitu. Pesantren-pesantren, banyak pesantren mengajari tahfidz, mengajari Quran, gitu, kitab-kitab. Ada pejabat yang uangnya lebih, ngambil porsinya para kiai, bikin rumah tahfidz. Nah, kalau mau tahfidz di pondok, jangan di rumah. Rumah tahfidz itu bukan kiai. Yang punya rumah tahfidz itu, ya nggak hafal Quran. Ya. Kamu kalau pengen tahfidz, ya ke pondok. Cari pondok yang sanadnya sampai Rasulullah. Jangan di rumah tahfidz. Itu orang-orang kaya yang nggak bisa ngaji, modal. Terus ngundang ustadz siapa, suruh ngajar. Namanya rumah tahfidz. Gak berani dia ngomong pondok gitu. Gak berani. Pondok pesantren gak berani. Paling di sini pondok raus, rumah makan. Berani. Mereka tuh ya hasilnya begitu. Karena di Arab itu madhabnya bukan madhab ahlu sunnah wal jamaah. Di Arab, di Mekah bukan penganut Syafi'i, bukan penganut Maliki, bukan penganut Hambali, bukan penganut Hanafi. Tapi penganut Wahabi. Syekh Abdul Wahab An-Najd. Namanya Syekh Abdul Wahab, orang Najd. Najd itu Jamblang masih sana. Jamblang masih sana. Daerah Najd ini pernah diprediksi oleh Rasulullah. Dulu ketika Rasulullah setelah perang nih selesai. Dibagi harta ghanimah. Jadi ketika perang, ada siapa yang kalah, hartanya dirampas. Orang kafir kalah, hartanya dirampas. Loh kok jahat banget? Bukan jahat. Kok orang Islam sudah kalah dirampas? Ya dirampas. Untuk apa? Kekuatan mereka di situ. Kalau hartanya nggak dirampas, besok beli bom. Besok masih bisa nyerang lagi. Maka dirampaslah hartanya. Dibagikan. Namanya harta ghanimah. Paham? Dibagilah oleh Rasulullah. Sekian persen. Mu'alaf, walaupun kaya, bagiannya gede. Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya. Tapi mu'alaf, bagiannya besar. Tiba-tiba, ada anak senior ikut Rasulullah. Bagiannya kecil. Karena dia senior. Ngiri dengan Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf kan orang kaya. Ya Rasul, kenapa dikasih? Lebih banyak. Kemudian marah laki-laki itu. Namanya Dzulqaisirah. Ya Rasulullah, ente bisa adil tidak? Rasulullah dibegituin.
Ngawur kan? Bisa adil tidak? Kata Rasulullah, kalau aku nabi tidak bisa adil, terus bagaimana engkau yang bukan nabi? Itu sambil ngomel, pergi. Ya kayak ibu-ibu minjem utang nggak boleh. Sambil ngomel-ngomel pergi. Keluar ini bahasa Arabnya khuruj. Kharaja. Golongan banyak khawarij. Orang yang keluar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kata Rasulullah, kemudian dia sudah jauh ditunjuk. Sayati zaman. Kelak akan datang masanya. Di zaman umatku. Keturunan dari Dzul Qaisirah. Sambil nunjuk Rasulullah. Dari Dzul Qaisirah. Yang fasih dalam berbahasa Arab. Fasih dalam membaca Al-Quran. Hafal Al-Quran. Tapi hanya sampai tenggorokan. Sampai lisan saja. Tidak sampai ke hati. Imannya lepas seperti busur panah. Yang lepas dari, anak panah yang lepas dari busurnya. Terbukti tidak? Zaman sekarang terbukti enggak? Terbukti. Orang hijrah seminggu ya sudah panggil, Assalamualaikum, ukhti. Ya. Ukhti. Ukhti. Akhi. Fasih banget orang begitu tuh. Assalamualaikum, ukhti. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya. Assalamualaikum. Fasih banget. Assalamualaikum, Masya Allah. Kullu nafsin da'iqatul maut. Sok fasih orang begini. Itu fasih dalam berbicara saja. Imannya melesat. Akan datang keturunan dari itu. Gerombolan-gerombolan anak muda. Hijrah-hijrah ini nih. Kata-kata hijrah, pemuda-pemuda yang hijrah. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Dalam kitab Bukhari. Buka kitab Al-Bukhari juz 3. Biar kelihatan pinter ya. Nah, dalam tafsir syarah dari kitab Sahih Bukhari, namanya kitab Fathul Bari. Fathul Bari. Itu ada berapa jilid? Ada 14 jilid atau 9 jilid gitu. Ustaz pernah beli harganya 1.800.000. Loh, kitab yang 10.000 aja nunggak. Memikir yang 1.700.000. Dalam syarahnya itu diterangkan bahwa Dzul Qaisirah itu fisik dari Dzul Qaisirah, jidatnya hitam. Ada hitam-hitamnya. Rambutnya botak. Berjenggot panjang. Pakaiannya cingkrang. Ada nggak yang begitu? Berarti nggak bohong dong. Nggak bohong. Iya nggak? Ada kamu yang berjenggot tapi botak? Itu sudah diprediksi sama Rasulullah. Jadi kamu jangan heran. Banyak anak-anak muda yang sok-sok hijrah seminggu kemudian statusnya itu religius, profilnya pakai cadar gitu. Biasanya. Atau fotonya dari belakang gitu. Gitu. Ada gitu. Ada gitu. Pokoknya kata-katanya religius, islami, tiap hari. Jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Ya. Hijrah langsung pakai cadar. Enggak begitu. Imam Malik mengatakan seperti ini. Orang yang memakai cadar atau niqab, terus dalam hatinya ada perasaan sombong, dia merasa lebih suci daripada perempuan yang lain, maka memakai niqabnya, cadarnya, hukumnya makruh.
keluar pakai helm, sama matanya, sama kan? Sama matanya doang, helm. Aman itu malah, lebih aman. Jatuh kepalanya terlindungi, nggak ditilang polisi, aman. Kan sama. Jadi seperti itulah akhir zaman. Kalau kamu merasakan itu sudah ada, maka ini berarti sudah akhir zaman. Tidak ada kebaikan, tidak ada amal yang lebih baik di zaman akhir kecuali menuntut ilmu. Ngaji. Kamu ini tidak secara langsung jadi orang-orang yang terpilih. Harusnya bersyukur. Bersyukur nggak? Yakin. Syukur. Orang-orang yang terpilih mendapat hidayah. Duduk sehabis subuh di seperti ini susah loh. Susah nggak? Kamu bayangkan kalau di rumah waktu gini ya, ngaji begini apa? Merem. Nah, tanpa adanya hidayah dari Allah, tidak mungkin kakimu mau melangkah duduk di sini. Walaupun terpaksa. Ya apa-apa, awal-awalnya terpaksa, nanti jadi terbiasa. Tidak gampang. Benar. Kamu buktikan aja lah. Dah, sekarang kamu bertamu sok di warga-warga sini. Yakin banyak yang tidur? Tidur. Padahal Rasulullah sudah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Rasulullah doanya, ya Allah berkahi umatku yang bangun di waktu pagi. Orang dulu nggak bisa dalil begitu. Ngomongnya, kalau pagi jangan tidur, nanti rezekinya dipatok. Begitu kan? Loh, ya benar memang. Ayam tuh jam 3 sudah bangun loh. Sudah bangun. Kamu? Loh, sama. Masjid, pindah, tidur. Tidur lagi di situ. Kamu jangan kaget. Kalau kamu keluar, kemudian ada orang yang nggak mondok, tapi gayanya kayak orang pondok. Ada ya? Ada. Kayak, adalah. Ada banyak loh. Padahal nggak mondok. Sholat bareng, samping-sampingan. Ini nggak mondok. Tapi kok seolah-olah sholatnya lebih khusyuk daripada saya yang mondok. Usalli fardhu. Iya. Allah. Ada yang lama banget, ada tuh. Ini nyari Allah nggak ketemu dia. Sok. Nggak ada istilah hijrah. Nggak ada. Taubat gitu aja. Masa sekarang aja. Taubat diganti hijrah. Cadar diganti niqab. Jilbab diganti hijab. Itu istilah-istilah modern milenial saja. Jadi, tidak sesuai sebenarnya secara bahasa, tidak sesuai. Itu. Jilbab, jalabiah. Jalabiah. Tahu? Orang Turki kalau pakaian pakai jubah terus ada contohnya begini. Nah, itu namanya, contoh begini namanya jalabiah atau jalbab atau jilbab. Contoh menutup kepala yang menutup sampai dada. Namanya jilbab. Hijab maknanya penghalang, penutup. Tembok. Nih, namanya penghalang. Triplek. Hijaber ya berarti para penembok. Tukang itu. Iya tuh. Begitulah mereka tuh. Jadi asal ada bahasa, kemudian bahasa Arab dia pakai.
nggak ngerti dia, nggak ngerti istilahnya apa macam arti yang sebenarnya apa ya, nggak ngerti mereka itu, nggak ngerti. Lo kita itu sudah terbiasa pakai bahasa Arab setiap hari loh. Setiap hari. Mereka itu seperti itu. Taubat hijrah. Hijrah. Hijrah ini kalau dalam bahasa itu ya apa nah? Transmigrasi tempat, perpindahan tempat namanya hijrah. Oh ya, hijrahnya Rasulullah. Kan gitu kan? Ini hijrah. Tapi mereka memaknakan, ya punya makna sendiri, mungkin punya kamu sendiri, nggak tahu lah. Tapi yang jelas tidak dibenarkan, nggak dukung istilah-istilah begitu. Itu sudah terbukti. Orang-orang yang sok-sok dengan bahasa Arabnya tanpa mengerti arti sesungguhnya. Itu kan sudah terbukti loh. Iya, sudah terbukti. Jadi, makanya adanya pesantren-pesantren salaf itu, di antara pesantren-pesantren salaf itu untuk menjadi benteng. Untuk menjadi benteng atau membentengi orang-orang di sekitarmu. Yang memahami dalil-dalil seperti ini hanya pesantren salaf. Pesantren modern. Enggak. Tidak. Tidak mempelajari dalil-dalil ini pesantren modern. Beneran. Berani Ustaz debat sama orang-orang pesantren-pesantren modern. Yakin menang pasti itu. Iya. Kita tahu dalilnya ini dari kitab ini, karangan Syekh ini tahu. Santri salaf yang diolah dalam pesantren salaf itu adalah kecerdasan hati. Hatinya peka. Hatinya itu peka. Pesantren modern diolah akal, otak, kecerdasan otak. Kita salaf kecerdasan hati, sensitif hatinya. Nah, itu perbedaannya. Enggak ada dalil-dalil diajari begini, enggak ada. Ada. Maka ya tidak tahu mereka. Hadisnya traweh, ya nyari yang 11. Kali itu kan dalilnya dalil sholat witir. Coba kalau belajar ini, ada dalilnya. Itu dalil sholat witir. Kalau tahu. Jadi nggak mudah loh ya. Jadi orang baik itu nggak mudah. Jadi mumpung masih di pesantren, kamu cari aktivitas untuk apapun menambah ilmu. Jadi orang sibuk itu baik. 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 Tapi apa namanya? Jadi orang sibuk itu ya baik, penting lah. Penting. Tapi lebih penting lagi jadi orang baik. Itu. Jadi orang baik. Kamu cari aktivitas yang kira-kira bisa menambah keilmuanmu. Kalau nggak ada, ya udah tidur aja. Oh ya. Ada solusi bagi orang-orang berilmu. Gimana? Ya tidurlah kamu dengan berniatan untuk meninggalkan maksiat. Pahala tidak? Pahala. Orang tidur kan nggak maksiat toh? Oh iya enggak. Maling itu nggak nyuri kan gara-gara nggak tidur. Coba kalau tidur. Hebat. Itulah. Daripada ibadah terpaksa, tidur menikmati rahmat Allah, ini lebih baik. Makanya naumul alim ibadatun. Ibadatun. Tidurnya orang alim ibadah. Karena tidurnya sudah ada niatan untuk meninggalkan kemaksiatan, kemudian untuk bekal supaya pagi semangat melaksanakan ibadahnya. Gitu. Apapun aktivitasmu itu bisa menjadi ibadah karena ada niat. Kata siapa? Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Baijuri juz 2. Lo pinter kan? Nah, kitab Al-Baijuri. Itu dikatakan seperti itu. Ibadah itu tergantung dengan niat.
Kalau orang beribadah tanpa ada niat, maka dihukumi seperti orang yang sedang bermain. Bahkan perkara yang mubah pun kalau diniatin menjadi ibadah. Contoh makan. Makan jadi ibadah. Ya Allah, niat saya makan untuk memperkuat tubuh saya biar lebih semangat menjalankan ibadah. Jadi ibadah. Tidur, ya niatnya tadi menghindari maksiat, jadi ibadah. Tapi kalau kamu tidak niat, ya orang main-mainan saja. Sekelas makan, itu bisa jadi ibadah. Minum jadi ibadah. Jalan-jalan bisa jadi ibadah. Ya Allah, niat aku jalan-jalan untuk bersyukur kepadamu. Biar nggak panik. Orang panik kan karena kurang piknik. Maka kamu bersyukur. Biar kata Imam Ghazali, biar kamu jadi orang bersyukur, seringlah keluar. Tapi jangan melanggar. Maksudnya keluar ngelihat keindahan gitu kan. Kalau kamu keluar kan, ya Allah, kok ada rumah seperti ini? Ya Allah, kok ada perempuan cantik? Nah, ini kan kok rumahnya bagus, indah. Kamu kan bersyukur jajan di jalan. Nah, itu makanya. Makan, minum, tidur. Yang mubah-mubah seperti itu bisa menjadi ibadah kalau niatmu benar. Kalau niatnya benar loh. Tapi ya makan jangan, kalau bulan puasa ya malam, jangan siang, bulan puasa nggak boleh. Tuh. Jadi nggak boleh. Nah, ya karena puasa itu mirip dengan sholat sebenarnya sih. Sholat. Agak mirip dengan sholat. Kalau di sholat ada imsaknya, itu ada namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan, imsak. Makan tadinya halal sudah takbiratul ihram jadi haram. Minum tadinya halal sudah takbiratul ihram jadi begitupun puasa kalau sudah imsak haram. Mau makan nunggu maghrib. Iya kan? Mau makan nunggu maghrib. Pengen nyicipin kolak ya nunggu maghrib. Mau kumpul dengan istri ya nunggu ya habis raweh, masa habis maghrib. Masa habis maghrib ya nggak jadi sholat raweh nanti. Nggak jadi sholat raweh. Ini harus ingat ya. Jadi perkara-perkara yang mubah, perilaku-perilaku yang mubah, pekerjaan-pekerjaan yang mubah yang kita lakukan setiap hari di pondok ini, asalkan itu baik, niatkan untuk beribadah, maka itu akan menjadi ibadah. Fala yab'udu ayyakuna dzalika min akhratir rihlati. Ya itu. Jadi nggak nyambung aja lah pokoknya tadi itu. Jaka sembung naik taksi itu. Min akhratil rihlah, dari kehendak untuk bepergian. Kama anna ziyaratal ulama. Karena sesungguhnya ziarah kepada para ulama fil haya minal maqasid. Itu karena ada kehendak. Artinya ziarah kepada para ulama, para wali yang sudah meninggal, hakikatnya ziarah mereka pada waktu hidup. Karena arti ziarah ini bukan hanya untuk orang mati, orang hidup juga bisa. Tujuannya lidzikril maut, karena ingat kematian. Itu saja. Kalau orangnya masih ada, ya kita ya tabaruk. Kalau ziarah kepada orang yang masih hidup, kita tabaruk, malah berkah. Minta keberkahan. Keberkahan. Ada keberkahan. Ya itu yang kemarin dikatakan itu, kata Ustaz. Ustaz pernah dipesan sama Kiai begitu. Kalau ada orang yang gak percaya dengan berkah, tampar saja pipinya. Di sini ada nggak yang nggak percaya? Percaya semua? Takut ditampar. Itulah antara ziarah dan masjid jauh. Wa inni a'jabtu.
Wa inni a'jabu, tsumma a'jabu. Aku aneh, kata pengarang kitab ini. Saya merasa aneh dengan mereka itu. Ayyaf hamadul akli, dengan pemahaman orang-orang yang mempunyai akal itu. Orang punya akal. Mana aziaratuhu. Mereka punya akal tapi mencegah ziarah kubur. Mencegah ziarah kubur ke makbarohnya Rasulullah. Siapa yang datang ke makbarohnya Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah wafat, hakikatnya dia berkunjung ke Rasulullah pada waktu hidup. Makanya beliau begitu. Pengarang kitab ini ngomong, saya aneh dengan orang-orang yang berakal. Ini sindiran. Aneh dengan orang-orang yang berakal itu. Sindiran aja. Sindirannya ya begini kalau dikupas, katanya berakal tapi gitu, mesti ngelarang. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada anjuran untuk mengelola akal kita supaya berpikir. Ada kurang lebih ada 41 ayat yang menerangkan tentang akal. Afala ta'qilun, afala tadakkarun, afala tadabbarun. Kan begitu. Gimana? Afala ta'qilun, apa kamu nggak berakal? Kan begitu. Afala tadakkarun, apa kamu nggak punya pikiran, nggak mikir gitu. Gitu. Kalau yang ngerti Al-Quran. Jadi kalau baca Quran tersindir, ya Allah, kok dikatain begini lagi. Nah, kita kan nggak ngerti ya, santai aja. Afala ta'qilun, di lagu-lagu. Padahal apa kamu nggak berakal? Punya akal nggak? Aslinya kan begitu. Afala tadakkarun, kamu nggak punya pikiran. Apa kamu nggak berpikir? Di lagu-lagu tanpa ngerti artinya, santai aja. Kamu disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Kok santai saja? Gimana? Makanya Ustaz jarang baca Quran karena kalau baca Quran selalu merasa tersindir. Gitu. Kalau kamu kan ya biasa aja. Nikmati saja. Ini Al-Quran ya. Al-Quran ini amalan yang tanpa perlu artinya tetap dapat pahala. Satu huruf pun kamu dapat pahala. Jadi kalau kamu nggak, aduh Ustaz, saya masih khawatir Quran saya nggak lancar. Ya kamu carilah Quran yang ayat-ayatnya pendek-pendek. Nun, oh, yang 2 huruf Yasin, Toha, yang 3 huruf Alif Lam Mim. Nambah Ustaz, Kaf Ha Ya Ain Shad, capek, Shadaqallahul Adzim, dapat pahala. Nah, dikasih tahu nenek-nenekmu loh. Orang-orang dulu kan pengen baca Quran. Lu ya lo. Orang yang mati dalam membuka Al-Quran ini syahid loh. Nenek-nenekmu yang sudah dulu nggak pernah belajar bahasa Arab dikasih tahu, nek, belajar ini. Dah, bacanya ini aja. Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. 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 Capek ya, Shadaqallahul Adzim, tetap dapat pahala, nek. Orang alim selalu punya solusi. Oke ya. Jadi mereka, apakah mereka? Orang-orang yang berakal, du aklin ayaf hama. Katanya berakal, masa nggak paham mana dalil tentang ziarah, mana dalil tentang masjid. Ma'ana az-ziyaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min hadal hadis, kok nggak paham di hadis ini? Ma'afahmi jawazi syadri hal. Nggak paham mana dalil ziarah, hadis ziarah kubur, dan mana dalil ziarah kubur, dan mana ma'afahmi, pemahaman menerangkan diperbolehkannya bepergian, persiapan bepergian ilal Madinatil Munawwaroh, ke Madinah Al-Munawwaroh, di Anwarihi sallallahu alaihi wasallam, li ajlis sholat fil masjid, karena tujuan sholat di masjid. Nah,
Itu sindiran. Ini apa nih kalau dalam ilmu itunya? Majas apa ini? Disindir begini nih, itu tak keluar. Hiperbola. Halus tapi nyelekit gitulah. Nyelekit. Sudah terbiasa omongan ini tapi nyelekit gitu. Ya, jancuk, itu kan ini biasa di sana. Cuman kalau dikatain agak itu juga sih, yang ini agak nyelekit, cuk. Itu dalam bahasa Jawa Timur. Jancuk, dari kata syu'an. Tinggalkanlah syu'an, keburukan. Jancuk. Gimana? Ada dalilnya kan? Ada aja lah pokoknya. Nah itulah. Jadi tetap berpegang teguh pada tali ahli sunnah wal jamaah. Jangan pernah keluar. Kamu sudah tahu dalilnya, kok sudah keluar? Masih keterlaluan. Ya. Kalau kamu keluar dari ahli sunnah wal jamaah, ya berarti kita putus hubungan antara guru dan murid, putus. Ya, kamu jangan ikut saya nanti di akhirat. Ikut siapalah itu. Yang hijrah-hijrah itu. Ya, jadi tidak ada kata hijrah, tidak ada kata istilah hijrah untuk seorang santri, paham ya? Nggak ada. Hijrah, nggak ada. Hilangkan. Taubat ya taubat aja, nggak ada hijrah-hijrah. Tobat, nggak ada hijrah. Adanya sholat taubat, nggak ada sholat hijrah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa fi dunyana wa ukhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.